Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Miftahul Nurjannah, mahasiswi Prodi Manajemen dari Universitas Islam Kadiri. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah manajemen strategi, yakni tujuan jangka panjang dan strategi generik. Tujuan merupakan hasil akhir yang menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Tujuan terdiri dari dua jenis, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang merupakan refleksi dari perusahaan, sedangkan tujuan jangka pendek merupakan turunan dari visi perusahaan berupa sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu lebih pendek, biasanya 3-5 tahun. Dalam menetapkan rencana jangka panjang, harus memperhatikan beberapa aspek. Pertama, profitabilitas, lalu produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan karyawan, hubungan dengan karyawan, kepemimpinan teknologi, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Adapun kriteria dalam perencanaan jangka panjang, yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan mengembangkan rencana serta serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Pembahasan selanjutnya adalah formulasi strategi utama atau keunggulan bersaing. Strategi keunggulan bersaing adalah strategi untuk mempertahankan tingkat keuntungan dan posisi yang langgeng ketika menghadapi persaingan. Strategi ini menggambarkan cara memilih dan mengimplementasikan strategi generik. Keunggulan perusahaan berkembang dari nilai yang mampu diciptakan perusahaan bagi pelanggan dan juga konsumen. Dasar dari keunggulan bersaing adalah biaya yang rendah dan diferensiasi. Generik strategi atau strategi generik adalah strategi tentang bagaimana perusahaan mengejar keunggulan kompetitif di seluruh ruang pasar yang dimilikinya. Pendekatan strategi generik bertujuan untuk mengamankan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan untuk produk baru atau produk yang sudah ada di pasar. Ada 3 pilihan strategi generik yang dapat diadopsi oleh perusahaan. Yang pertama adalah kepemimpinan biaya. Pengurangan biaya harus terus-menerus sehingga perbedaan biaya dibandingkan pesaing dipertahankan dan mencerminkan semua tahapan rantai nilai. Artinya, semakin besar pangsa pasar, berarti semakin besar pengurangan biaya. Ini adalah strategi yang paling berhasil di lingkungan yang stabil. Yang kedua adalah strategi diferensiasi. Diferensiasi produk dicapai baik melalui pemasaran maupun inovasi. Diferensiasi harus melibatkan semua bagian dari rantai nilai, dan pasar harus dapat dibagi lagi. Strategi ini lebih sesuai untuk lingkungan industri yang dinamis. Yang ketiga adalah strategi fokus. Fokus untuk mengeksploitasi perbedaan dalam perilaku biaya di beberapa segmen dan kebutuhan khusus pembeli di segmen tersebut. Dalam hal ini, perusahaan fokus untuk pasar yang lebih sempit atau ceruk pasar. Untuk strategi yang dijalankan di pasar ceruk, perusahaan dapat memiliki strategi kepemimpinan biaya ataupun diferensiasi. Strategi generik dapat diaplikasikan dalam pembuatan model bisnis. Model bisnis merupakan sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Model bisnis selain berfokus pada keuntungan dari bisnis, juga membuat bisnis berbeda dengan kompetitor. Model bisnis dapat digambarkan dalam 3 hal. Yang pertama, jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk. Yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi, pengiriman hingga proses penjualan. Yang ketiga, strategi harga yang digunakan serta metode pembayaran yang digunakan. Model bisnis yang biasa digunakan salah satunya adalah bisnis model kanvas. Berikut ini adalah gambar dari MBC atau model bisnis kanvas. Membuat model bisnis dapat membuat kita unggul dari kompetitor, menarik perhatian investor, juga membuat manajemen keuangan menjadi lebih teratur. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.